Pasangan mengadopsi 100 anak, dan dia bahkan membeli sebuah pulau untuk memberi mereka makan. Hanya untuk menjadi anak dari 2 orang ini. Anda tidak perlu bekerja untuk orang lain, tetapi juga tinggal di villa dekat laut. Setiap hari Anda bisa makan makanan enak, tetapi untuk menerima perawatan itu, perlu untuk lulus kontes minum. Setiap tahun, pasangan ini akan online untuk membagikan 100 undangan. Undanglah ratusan orang ini untuk mencoba minuman yang mereka siapkan. Dan begitu mereka meminum minuman ini, orang bola. Setelah malam itu, 5 orang akan dipilih. Tetapi ini hanya langkah pertama dari prosedur adopsi. Apakah mereka akhirnya bisa menjadi orang yang beruntung atau tidak? Tetap harus diamati dalam waktu 5 hari. Tapi hanya suatu hari, Maika dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Di sini telepon tidak mengangkat apapun. Setiap orang harus memakai seragam. Pada pukul 6 pagi pengeras suara akan membangunkan mereka. Ibu hanya perlu menunjukkan bahwa anak-anak secara otomatis akan membentuk lingkaran dan berlutut di kakinya. Dari protes-protes, Maika dipaksa oleh neneknya untuk mengatakan hal-hal kasar di rumah tempat dia dilahirkan. Ibumu tidak mencintaimu, dia membencimu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Maika dan kemudian yang lain saling berpeluk. Ernesto memperhatikan dengan ekspresi bingung. Kehidupan seperti itu juga buatan. Dia melihat sebuah ATV di pinggir jalan yang ingin dia kendarai untuk mencari jalan keluar. Tapi begitu dia masuk ke mobil, sistem navigasi di pulau itu menunjukkan lokasinya. Zona terlarang telah rusak menuju di zona 4, barat laut. Dan mengirim orang untuk menghalangi jalan Ernesto. Hanya kali ini, ketika Ernesto bereaksi, gelang itu dikirim dengan chip pelacak terpasang. Setelah beberapa hari observasi, 5 orang memutuskan untuk pergi dari sini. Tetapi sang ibu tidak setuju dan juga memberi mereka pesta perpisahan. Selama pesta, oh, gacor banget. Perkaliannya masuk berapa nih, gengs? 12, 3, 2, 17. Sensasional. Yeay, gacor banget gak sih? Mainnya cuman di Happy Bet 188. Oke guys, aku mau kenalin game online tergacor dan terpercaya, pastinya rekomen banget, hanya di Happy Bet 188. Cara joinnya gampang banget guys. Tinggal kalian cari di Google Chrome Happy Bet 188 kayak gini, kalian klik aja. Dan di sini transaksinya mudah banget loh. Bisa transfer pakai bank lokal dan e-wallet, juga bisa pakai pulsa ya guys ya. Di sini gamenya super lengkap banget. Special new member ada bonus 100%. Nah, dan kalau kamu nggak mau ribet, bisa juga kalian download aplikasinya kayak gini nih. Guys, aku mau ngasih tahu cara download aplikasi Happy Bet 188. Caranya yaitu ketik Happy Bet 188, klik situsnya paling atas, kalian scroll ke bawah, ada tulisan unduh APK, kalian klik, tetap download, kalian klik sampai satu file selesai, baru kalian buka, setelan Chrome kalian klik, buka Happy Bet-nya tuh, izinkan dari sumber ini di checklist. Oke, habis itu klik install Happy Bet 188. Tara, udah masuk ke aplikasi Happy Bet 188. semua orang meminum minuman yang sama lagi. Hari berikutnya, mereka semua dicuci otak. Semua orang memutuskan untuk tinggal kecuali Ernesto. Ternyata tidak, tetapi dia menjatuhkan gelang itu dan menyelinap ke dalam perahu. Keesokan harinya, ketika dia bangun, dia melihat seorang gadis dari haluan perahu. Dia memerintahkannya untuk berlutut dan mengarahkan pistol ke dahinya. Kepalanya tertusuk peluru, dan meninggal di tempat. Ini benar-benar sebuah pulau yang tidak ada jalan untuk kembali. Gadis yang menjadi salah satu yang beruntung di antara mereka. Dia hanya menelan air biru saat tubuh dan kesadarannya kehilangan kendali. Dia berdiri di dekat pantai dan matanya menjadi gelap. Keesokan harinya, dia bangun untuk menemukan bahwa pulau itu sangat sunyi sehingga membuat orang takut. Sahabatnya tidak bisa ditemukan, hanya tersisa 5 orang, termasuk dia. Mereka mengikuti drama itu ke tempat yang sunyi. Di sana segera seseorang menunggu mereka. Astrid, ketua organisasi. Dia memberi mereka tempat ideal yang bisa mereka bangun untuk swasembada sayuran. Membuat mereka bahagia setiap hari.
Astrid menawarkan untuk mengundang mereka untuk tinggal di sini sementara dan mengatakan bahwa angin laut begitu kuat. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk kembali. Mereka bersenang-senang. Beberapa hari kemudian mereka menjadi teman di sini. Keluarga Maika hancur. Dalam kehidupan saat ini dia adalah ibu yang enggan dari adik perempuannya, yang hidup sangat lelah. Tetapi di pulau ini, Nico mengajaknya menyelam ke laut untuk melihat karang. Dan peduli dengan perasaannya, Maika dan Nico dengan cepat menjadi sepasang kekasih. Pasangan Aldo suka bermain piano, tapi ayahnya memaksanya untuk belajar keuangan. Sahabat Aldo sepenuhnya berpihak, dia bahkan mendapat kesempatan untuk bermain piano. Tak disangka ia dan sahabatnya juga menjadi sepasang kekasih. Hari-hari tinggal di pulau itu sangat menyenangkan. Aldo bahkan menandatangani sumpah untuk tinggal di pulau ini selama sisa hidupnya. Ernesto tidak merasa bahwa ini omong kosong. Jadi dia memilih untuk mencari jalan keluar sendiri. Tetapi sejak itu tidak ada jejak Ernesto. Sejak hilangnya Ernesto, Maika akhirnya sadar akan bahayanya. Di sisi ini, saudara perempuan Maika menerima kue ulang tahun yang dikirim saudara perempuan itu. Dan ada pesan selamat tinggal. Pesan itu mengatakan bahwa dia ingin keluar dan bersantai. Tidak pulang untuk sementara waktu. Tidak perlu khawatir. Keluarga 4 orang lainnya juga menerima pesan yang sama. Tetapi mereka tidak menyadari hal-hal ini. Maika akhirnya tidak tahan lagi dan memberitahu Nico bahwa dia ingin pergi. Neeko di tengah malam mengajak Maika keluar dan ingin dia merahasiakannya. Mereka pergi ke sebuah gua, yang di depannya membuatnya pingsan. Rupanya, orang-orang di pulau itu memberitahunya bahwa sahabatnya kembali dengan selamat. Tapi sekarang dia melihat mayatnya lagi. Berjalan di jalan ini dia takut kakinya akan terbakar. Tapi keempat orang ini langsung berjalan tanpa alas kaki. Salah satu gadis tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah, menyebabkan api membakar langsung dari celananya. Orang-orang di sekitarnya tidak berani membantu, sampai dia meraih benda itu. Api di tubuhnya padam oleh mereka. Apa yang dilakukan mereka? Mereka menerima familiar. Sepanjang jalan ini mereka akan benar-benar menjadi anak-anak Astrid. Benda-benda yang mereka peroleh digunakan untuk tato. Tato bintang di lengannya akan menentukan hidup atau matinya. Beberapa hari yang lalu, Maika mengetahui bahwa temannya dibunuh oleh seseorang di pulau itu. Neeko memberitahunya bahwa dia akan membawanya keluar. Lalu dia kembali memberitahu Astrid bahwa penampilan Maika tidak bagus. Jadi berbicara tentang kematian temannya juga merupakan bagian dari tantangan. Maika dipanggil oleh Astrid. Otaknya akan meledak jika dia salah mengucapkan kalimat. Dia harus mengaku pada Astrid, mengatakan dia membawa temannya ke sini. Jadi dia membunuhnya. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin menjadi putrimu. Tunduk sepenuhnya dan bertobat, membantunya melarikan diri dari kehidupan. Kemudian hari itu, Maika juga mengetahui identitas asli pacarnya. Jadi dia segera memiliki pengaturan sendiri. Selama orang baru itu tinggal, dia akan memiliki 1 tato lagi. Bahwa tato ini mewakili peringkat. 3 tato adalah level tertinggi dan akan memiliki kekuatan tertinggi. Selama mereka menyukainya, mereka dapat membunuh orang-orang dari tingkat yang lebih rendah sesuka hati. Dan ini juga memberi Maika pelarian. Di mana ada penindasan, ada resistensi. Jumlah orang dengan tato di lengan mereka menjadi koalisi protes yang kuat. Salah satu dari mereka memberitahu Maika, tunggu saja 100 orang lainnya dipilih untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Sangat cepat hari itu telah tiba. Orang-orang ini seperti Maika sebelumnya. Mereka hanya tahu cara bermain di pesta. Tidak tahu betapa sialnya mereka. Maika tidak tahan lagi. Dia pergi ke arena dan menggali tangki oksigen yang telah dia kubur sebelumnya. Berenang ke perahu untuk melarikan diri. Tetapi pada saat inilah manajer tingkat bintang 3 menemukannya. Maika dicekik. Dia melihatnya akan mati lemas. Penampilan Aldo menyelamatkan hidupnya. Maika akhirnya melepaskan diri. Berenang ke arah perahu. Tetapi dia tidak bermimpi melihat saudara perempuannya di atas sana. Munculnya saudara perempuannya menyebabkan dia dimakamkan di sini. Film Selamat Datang di Eden berakhir. Orang-orang yang baru saja tiba di pulau itu bertukar kebebasan untuk membuat kuburan mereka sendiri. Membuat Anda berpikir bahwa Anda akan dapat melakukan hal-hal yang Anda sukai. Menemukan kembali hal-hal yang akrab. Milik akhir.
membuat Anda benar-benar kehilangan kebebasan Anda. Kebenaran yang menyakitkan dan penipuan bukanlah pilihan kita.